Shalom jemaat terkasih, kita bersatu hati lagi dalam Renungan Kamis edisi 14 Mei 2026. Dan tepat hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Besar Kristen, yaitu kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Di tengah penghayatan ini, mari kita melanjutkan perenungan kita akan firman Tuhan yang dalam 2 minggu terakhir kita renung-renungkan. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk mengarahkan dan meneguhkan hati kita dalam menerima firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, Engkau yang memanggil kami untuk terus hidup dalam jalan kebenaran. Kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, mendidik kami untuk meninggalkan cara hidup yang fasik dan menuju hidup yang berkenan di hati Tuhan. Maka biarlah ketika kami saat ini membuka hati dan pikiran dan menyediakan diri untuk mendengar firman Tuhan, biarlah segenap diri kami terarah kepada Engkau dan kami menerima berkat, menerima peneguhan yang kami butuhkan, dan juga menerima dorongan untuk melanjutkan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, pada minggu yang lalu kita telah merenung-renungkan bagaimana kasih karunia Allah yang telah diterangi oleh firman Tuhan kepada kita di dalam Titus pasal yang kedua ayat 11 sampai yang ke-14, bahwa kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Namun kita pun bertanya bahwa ketika kasih karunia itu telah menjadi nyata dalam kehidupan kita, tidak membuat kita secara otomatis menjadi diri yang kudus, menjadi diri yang sesuai dengan standar Allah. Karena itu minggu lalu kita juga telah melihat bagaimana Allah membenarkan kita. Kristus mengenakan kebenarannya pada kita. Dan mari kita melihat pada pengudusan. Kehidupan Kristiani kita, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terbagi dalam 3 babak. Babak yang pertama adalah pembenaran yang telah kita bahas Kamis minggu lalu, dan hari ini kita melihat babak yang kedua, pengudusan. Selain mengingat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 14, mari kita pun mengingat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 17. Yohanes 17 ini menceritakan bagaimana Yesus Kristus waktu itu berdoa, bersyafaat bagi para muridnya, yaitu murid-murid yang ada pada waktu itu di zamannya yang mengikuti dia dengan setia, maupun juga murid pada segala zaman, yaitu setiap kita yang percaya kepadanya. Yohanes 17 ayat 17 firman Tuhan di sana berbunyi seperti ini. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kesenjangan antar status kita di hadapan Allah yang sudah dibenarkan itu, yang tanpa cacat itu, tetap bersanding dengan kenyataan hidup kita sehari-hari yang berdosa. Kondisi ini membuat kita membutuhkan pengudusan nyata, yaitu proses di mana Tuhan membawa hati dan perilaku kita menjadi sepadan dengan status kita sebagai orang yang telah dibenarkan.
Itulah mengapa Titus mengatakan bahwa kasih karunia Allah itu mendidik kita untuk menanggalkan yang negatif dan mengenakan yang positif. Dan jangan sampai kita terbalik dalam memahami akan hal ini. Keselamatan dan didikan ini tidak boleh kita balik-balik pemahamannya. Dalam artian bahwa kita dididik bukan menjadi syarat untuk diselamatkan. Artinya dengan kata lain, bukan karena kita telah terdidik dan lulus maka kita diselamatkan. Melainkan yang benar adalah sebaliknya. Kita dididik karena kita telah diselamatkan. Dan proses pendidikan pengudusan ini berlangsung seumur hidup kita. Meliputi semua berbagai bentuk motivasi, apa yang kita cintai, hasrat yang mendorong kita, pikiran kita menjadi semakin seirama dengan Tuhan, dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Yang perlu kita pahami lebih dalam adalah bahwa proses pengudusan ini yang akan membuat kita semakin serupa dengan Kristus itu tidak akan tercapai sepenuhnya di dunia ini. Karena secara aktual, bagaimanapun salehnya diri kita, kita tidak akan pernah mencapai standar Allah. Jadi kita kembali pada kebenaran sebelumnya yang telah kita pahami. Hanya kesempurnaan Kristus, hanya kebenaran Kristus yang sempurna, yang selalu memadai, itulah yang menjadi dasar penerimaan Allah atas kita. Bapak Ibu Saudara, ada seorang bernama John Newton. Dia adalah seorang pelaut, seorang pedagang budak di zaman dia hidup. Sebagai seorang pelaut, perilakunya begitu kasar. Hidupnya penuh dosa, penuh kekerasan, dan pemberontakan terhadap Tuhan. Dia bahkan dikenal sebagai seorang yang perkataannya itu sangat-sangat kotor, sangat-sangat keras, jorok. Namun suatu hari ketika kapalnya dihantam badai besar di tengah laut, dia merasa hidupnya hampir berakhir, dan karena ketakutan itulah dia berseru kepada Tuhan meminta pengampunan. Singkat cerita, seruan itu menjadi titik balik hidupnya. Dia mengalami perjumpaan. Allah menjumpai, Allah menyentuh hatinya. Dan itu menjadi titik perubahan kehidupan seorang John Newton. Meskipun di dalam waktu-waktu kehidupan selanjutnya, dia tidak langsung menjadi sempurna. Dia bergumul dengan karakter lama, dengan dosa-dosa favoritnya. Namun ada sedikit demi sedikit dia mengalami perubahan hidup. Dia mulai meninggalkan perdagangan budak. Praktek-praktek perdagangan budak dia tinggalkan. Dia bertobat dan kemudian melayani Tuhan. Pada suatu waktu di akhir hidupnya, ketika usianya sudah tua, ingatannya mulai lemah, dia berkata seperti ini, "Saya tidak lagi mengingat banyak hal, tetapi dua hal saya ingat dengan jelas, yaitu saya adalah orang berdosa besar dan Kristus adalah juru selamat yang besar." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalimat ini menjadi perenungan yang dalam. Karena John Newton inilah yang
menciptakan lagu berjudul Amazing Grace, atau kidung yang dapat kita temukan dalam Kidung Jemaat nomor 40 yang berjudul Ajaib Benar Anugerah. Kita sering menyanyikannya, bukan? Sebuah hymn yang indah, penuh makna, mengingat akan dosa kita yang besar, juga mengingat akan juru selamat kita yang juga besar. Melihat firman Tuhan hari ini dan mengingat akan kehidupan seorang John Newton, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa pengudusan itu proses yang panjang, seperti seorang pemahat dalam membuat patung. Orang melihat, oh, hanya sebuah batu besar. Tidak mungkin kita membentuknya sedemikian rupa. Tapi sang pemahat melihat gambaran indah di dalamnya. Dia mulai memahat, memukul, mengikis bagian-bagian yang tidak perlu sampai terbentuk sebuah patung yang indah. Tuhan juga telah melihat kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Dia mau membentuknya, menguduskannya menjadi satu pribadi yang sesuai dengan kehendaknya, yang indah di matanya. Mari kita menjalani kehidupan kita hari ini dan hari-hari yang Tuhan percayakan kepada kita di waktu yang akan datang, dengan mempercayai dan mengingat kebenaran ini. Kita sedang hidup dalam konteks pengudusan. Tuhan akan mengizinkan berbagai proses yang berat, bisa jadi teguran, bisa jadi kegagalan, atau berbagai bentuk pergumulan yang lain. Tetapi mari kita juga mengingat, barangkali Tuhan sedang bekerja, Dia sedang mendorong kita untuk membuang dosa lama, membuang ego, dan membangun karakter yang baru, supaya gambar Kristus semakin nyata dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, selamat semakin menyerahkan diri pada Tuhan, dan selamat menjalani kehidupan hari ini dengan mengingat kita sedang dikuduskan Tuhan. Amin. Tuhan beserta kita.